lokal. Sekarang bareng gue di sini Fer dan gue udah bersama Paslon 2. Halo. Boleh kenalin dulu diri kalian? Oke, jadi perkenalkan kami dari Paslon 2 dan perkenalkan aku sebagai calon wakil ketua OSIS-nya. Sebagai calon ketua OSIS-nya. Masih ke bawah. Iya benar, masih ke bawah. Aku sebagai calon ketua OSIS, nama aku Keisha Laurenciata. Halo semuanya, nama aku Valencia dan saya sebagai calon wakil ketua OSIS. Mantap sekali Paslon 2 ini guys. Jadi boleh kita mulai dengan perkenalan visi misi kalian nih. Boleh bang. Oke, mungkin kita pertama bakal ngebahas tentang visi kita dulu ya. Untuk visi kita adalah membentuk karakter siswa-siswi Kalam Kudus Green Garden yang percaya akan potensi diri dan sadar akan kelebihan yang dimilikinya, serta membentuk OSIS 2025 sebagai warna yang baru sebagai wadah aspirasi siswa. Jadi sesuai dengan ini kita, slogan kita ya Cek ya. Iya, apa tuh? To the new generation with With a new color. Oke. Mungkin selanjutnya kita bisa bahas ke misi, gimana kita cara mencapai visi kita itu. Pertama, kita akan membuat kegiatan yang memberi tempat buat siswa-siswi memperkenalkan kemampuan diri secara akademik maupun non-akademik. Jadi mungkin itu udah klise banget, tapi menurut kita itu adalah hal yang sangat amat penting, dimana kita itu butuh untuk menjadi ibaratnya sebagai cerminan gitu kan, dan juga menjadi kayak menjadi jalan untuk mereka menunjukkan apa sih yang mereka minati gitu. Jadi menurut aku dan Valen, walaupun itu adalah hal yang klise dan mungkin basic banget, tapi itu adalah hal yang penting buat kita bangkitin lagi. Jadi maksudnya kayak itu salah satu hal basic yang diperluin di setiap sekolah. Betul. Oke. Oke, kita lanjut ke misi kedua ya. Misi kedua kita adalah untuk membangun kerjasama antara MPK dan juga OSIS nih. Jadi biar kita bisa mempererat hubungan antara MPK dan OSIS. Karena kita nggak mau cuman merhatiin mungkin anak-anak murid yang biasa. Tapi salah satunya itu MPK bahkan bisa dibilang faktor yang penting ya. Benar Karena banget. dia wakil tiap kelas nih. Yang padahal harusnya kita lebih dekat ke mereka, lebih coba ajak ngobrol mereka agar mereka bisa kasih tahu, oh kondisi kelasnya kayak gini. Mungkin ada yang susah diatur atau ada yang kurang serak sama rencana-rencana OSIS kita bisa tahu dari mereka. Untuk yang ketiga, kita bakal bangun hubungan ini sama kayak MPK tapi bedanya untuk ke sesama OSIS. Karena sering banget nih kayak banyak OSIS-OSIS yang kayak oh iya buat murid-murid kita bakal olahraga, buat musik, buat ini bla bla bla. Intinya mereka all out banget kan buat murid yang lain, tapi gak OSIS-nya mikirin. gak diperhatiin. Oke. Kadang ada jadi nggak tahu sih ya, mungkin di Kalam Kudus mah enggak. Tapi ada beberapa OSIS yang lebih mikir kalau apa ada istilah juga kayak babu sekolah kan ya. Jadi mikir aduh gua kerja doang nih buat sekolah, kerja kayak kata Pak Jokowi dong. Padahal kita pengen OSIS ini jadi organisasi buat mereka berkembang. Jadi ibaratnya tuh OSIS tuh bukan sekedar tempat mereka buat kerja, tapi juga buat mereka having fun gitu. Benar banget. Untuk yang misi kita yang terakhir itu adalah memberikan apresiasi ya tentunya. Jadi walaupun dengan itu kita mau kayak supaya mereka terus mencoba, walaupun mungkin hal yang mereka takuti gitu, tapi kami ingin supaya mereka tuh bisa ada niatan untuk mencoba itu dengan cara kita mengapresiasi mereka gitu loh, dengan mungkin kayak kita nge-post dia, terus juga kayak kita ngasih apresiasi di IG story atau mungkin kita pasang poster gitu kayak congratulations for your winning kayak gitu. Karena menurut kita mungkin di angkatan sebelumnya, di OSIS sebelumnya itu sempat ada yang kayak gini juga ya, cuman mungkin memang belum berjalan dan kita ingin melanjutkan itu supaya bisa lebih efektif. Karena apresiasi ini kan salah satu bentuk dasar ya, walaupun kayak mulai kata-kata. Tapi dulu mamaku sempet kan dia lagi nulis skripsi, udah tuh udah kayak pusing kan, nulis nggak selesai. Tapi ada yang semangatin dia, padahal kayak cuman semangat Far gitu, kayak cuman beberapa kata kan, tapi bener-bener impactnya tuh besar gitu loh. Akhirnya ada kayak masih semangat dan lain-lain dan ya udah selesai gitu. Oke. Mungkin boleh jelasin juga proker kalian yang buat mendukung visi dan misi kalian nih. Oke. Untuk pertama ada Show Yourself, tapi bukan lagu Frozen ya guys. Betul. Beda, itu beda tema. Show Yourself ini
mungkin kayak ajang mencari bakat kali ya. gitu Oke. kan. Gimana tuh? Jadi kita bakal coba mencari potensi-potensi yang ada dipunyai di Kalam Kudus ini nih. Karena aku ngeliat sayang banget sebenarnya banyak yang secara art, mungkin bukan dari gambar doang ya, dari musik dan lain-lain, sebenarnya banyak banget yang berbakat. Tapi sayang ya nggak kelihatan gitu, terpendam ya bakatnya, ya sayang banget. Maka karena itu kita bakal coba untuk ya menggali bakat mereka. Salah satunya melalui pensus ya, Ce, ya. Ada Betul. pentas, kok Pen- pensus? Pensi, Pensi, kali. pentas seni. Pentas seni. Karena kan kalau yang kemarin tuh kita udah ngeliat sport day ya, kita juga tertarik buat ngelakuin sport day, cuman kita juga berusaha sebaik mungkin untuk nunjukin karya seni yang mereka punya gitu loh, karena banyak banget yang aku lihat di sekolah ini punya potensi dalam hal itu, dan tapi mungkin kadang kurang diapresiasi dan diberi tempat buat menunjukkan karya mereka itu. Makanya kita di sini mau menunjukkan proker, yaitu show yourself. Ya, kalau orang olahraga kan ya lapangan di tengah-tengah ya. Iya. Mereka gampang gitu kan. Kalau di sini kan nggak ada tuh mungkin galeri khusus buat yang suka gambar dan itu kenapa kita pengen nyediain tempat buat mereka. Oke, Itu ya. nyambung juga ya ke proker kita yang kedua. Iya, benar banget. Yang kedua ini ada yang namanya monthly report, tapi bukan nilai ya guys ya. Ntar tekan lagi, tertampang nilainya di depan. Tapi lebih ke balik lagi karya-karya mereka. Mungkin ada yang kadang aku sendiri, aku kan suka gambar kan. Ada itu kayak, nggak pede gitu ya, Iya. mau ngasih lihat, mau post aja kayaknya post ya. Karena kalau kita post di IG juga kayak orang-orang gak semua yang minat buat ngeliat itu kan. Iya, benar banget gitu. Jadi kayak salah satu alasan kita bikin monthly report juga untuk sebagai promosi sekolah juga sih sebenarnya. Karena aku pernah ada pengalaman waktu itu pergi buat nyebarin open house waktu itu. Terus aku ngeliat satu sekolah yang dimana ada satu dinding yang khusus buat karya seni anak-anaknya, gambaran gitu. Mading-mading juga Iya. gitu ya. Dan itu tuh bener-bener berjejer semua dari ujung sampai ujung. Dan menurut aku tuh itu kayak bagus banget gitu kan. Jadi kayak aku merasa tertarik gitu, dan juga aku merasa kayak wah, anak-anak di sekolah ini ternyata berbakat banget ya. Jadi dari situ kan kalau misalnya kita ada menunjukkan karya-karya anak-anak itu, jadi kita bikin orang di luar mikir kalau misalnya anak-anak Kalam Kudus tuh berbakat loh gitu. Itu salah satu alasan kita juga. Jadi mempromosikan sekolah kita. Betul. Dan kemudian kita ada yang terakhir, itu adalah let's volunteer. Yes. Apa tuh let's volunteer? Jadi sebenarnya kenapa kita bilangnya judulnya tuh let's volunteer, bukan kayak charity kah atau yang lain-lain lah kayak gitu kan. Sebenarnya karena kita mau buat ngajak para siswa-siswi di Kalam Kudus, bukan cuman OSIS ya, untuk mau ikut buat ngebantu. Karena kan volunteer kan berarti kan ikut bantu secara sukarela kan. Memberikan apa yang kita punya. Iya, benar banget. Itu kenapa kita pengen supaya para siswa-siswi di Kalam Kudus tuh belajar buat peduli. Betul. Bukan ke lingkungan doang, tapi yang keluar di sana. Salah satu rencana kita bakal ya ada charity, tapi ada juga kita pengen ngajarin anak-anak yang di sana. Kayak misalnya pelajaran anak SD kan bisa dong, gitu kan. 1+1=2 masa nggak bisa. Jadi ya rencananya kalau ada yang mungkin nih berbakat ngajar, karena ada loh, itu kemampuan yang nggak semua orang punya. Bisa tuh kayak, oh boleh nih ikut, ntar ngajarin anak-anak, kalau mereka senang kan kita juga senang kan tentunya. Salah satu pelayanan lah ibaratnya gitu. Jadi supaya mereka juga ada tempat kan buat kayak memberikan apa yang mereka punya gitu. Jadi selain dari kita mau charity, kita juga pengen anak-anak tuh memberi berkat kepada orang lain gitu juga, dengan cara kita melakukan let's volunteer itu sendiri. Menarik. Oke, kan aku udah denger visi, misi, dan juga proker kalian nih. Kalau aku lihat visi, misi kalian ini kan ya pasti keren-keren lah ya buat didengar sama anak-anak juga. Tapi gimana sih cara kalian buat mastiin program kerja OSIS ini tetap relevan, menarik, dan juga efisien buat semua siswa, bukan cuma buat yang aktif di OSIS gitu? Cara kita tentunya dengan yaitu di slogan kita lebih tepatnya itu ada to the new generation with a new color. Jadi kita mau menunjukkan new color itu supaya orang-orang dan anak-anak siswa-siswa di Kalam Kudus ini ada sekiranya melihat kira-kira kenapa sih kita harus ikut gitu. Apa sih serunya gitu. Dan kalau misalnya kita ngelihat dari acara-acara sebelumnya,
mungkin emang acaranya menarik ya, seru juga. Cuman kita pengen kayak ngasih sesuatu yang beda gitu. Yang lebih fresh. Iya, Oke. kayak belum pernah kita rasain sebelumnya. Dan itu ngebuat mereka jadi kayak, wah apa nih? Dan itu adalah alasan kenapa kita pengen banget buat merubah warna yang ada di OSIS itu sendiri. Oke. Dan juga kalau benar-benar cara pertahaninnya itu kayak ke misi kita yang yang kedua, buat ke MPK, yaitu berarti gimana cara kita pertahanin supaya murid-murid tetap tertarik, ya kita harus tanya ke MPK-nya kira-kira oh mungkin apa nih yang ngebuat murid-murid di kelas lo tertarik. Iya. Mungkin kah itu dari hobi mereka kah, atau the other things lah yang like that lah gitu kan. Ya makanya itu termasuk ke misi kita, cara kita tetap pertahanin. Salah satu hal juga kita pengen lebih aktifin MPK sih buat di OSIS kali ini. Karena menurut kita orang yang mempunyai jaringan langsung kepada siswa-siswa ya MPK kan. Nah, gimana cara kita buat ngaktifin itu ya kita mau supaya kita tahu gitu loh masalah mereka tuh kenapa mereka nggak aktif tuh kenapa sih. Jadi kita pengen komunikasiin juga. Karena kok kalau kita lihat sekarang kayak MPK sama OSIS tuh benar-benar individu dengan individu. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali kan. Nah, dengan itu kita mau kayak menggabungkan MPK dengan OSIS itu. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan ketiga nih ya. Banyak siswa atau kayak murid-murid gitu, anak-anak sekolah, kayak bukan pasti sih, tapi maksudnya beberapa beranggapan kalau OSIS tuh terlalu serius, kurang fun gitu katanya. Gimana cara kalian nih buat ngeubah image OSIS yang dari seserius itu buat lebih merangkul mungkin ya ke anak-anak, terus biar lebih dekat gitu sama siswa, dan juga salah satu tantangannya mungkin untuk menjaga ke profesionalitasan itu mungkin ya. Oke, menurut aku tegas itu harus ya. Maksudnya dalam artian kita juga suatu pemimpin kan. Iya. Jadi menurut aku tegas itu harus, tapi kita juga harus membaur kepada anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya aku lihat, mungkin kalau OSIS itu benar-benar OSIS fokus sama apa yang kita lakukan. Nah, menurut aku untuk hal ini kita tuh harus paham juga anak-anak tuh maunya gimana dan sifat anak-anak tuh gimana. Walaupun sifat anak-anak pasti beda-beda ya, tapi pasti ada satu kesamaan di mana mereka juga pengen buat ngelihat kita sebagai teman, bukan sebagai seseorang yang mengintimidasi dalam memimpin gitu juga kan. Oke. Jadi kita juga harus lebih berbaur, tapi dalam artian lain dan dalam kondisi lain kita juga tegas. Jadi kita sebagai OSIS bukan hanya sebagai teman ya, tapi dalam kegiatan-kegiatan tertentu kita juga mau supaya menjadi orang yang lebih friendly gitu mungkin ya, lebih friendly dan lebih kayak membawa mereka ke dalam, merangkul mereka dan membawa mereka ke dalam apa yang kita lakukan gitu. Sebenarnya contohnya sih Misupi sih ya. Jujur tuh aku sempat ini malu sih, sepatu aku diambil karena beda warna. Dan satu kondisi ini aku takut banget ke ruang guru lantai 2. Akhirnya sampai 2 minggu atau 3 minggu aku gak berani ambil sepatuku, sampai di chat di grup kan, ini sepatu siapa ya? Ya nggak mungkin aku nggak ngaku dong. Sepatu saya pak, ntar ambil ya ke ruang guru. Oh iya. Terus aku kayak mau nggak mau ambil dong. Buka pintu, Miss Sofi ada di ruangnya. Tok. Nah, Bu, aku mau ambil sepatu. Oh itu sepatu kamu. Kaget dong, santai banget gitu kan. Oh iya, tadi baru mau saya jual. Bercanda nih, gue candain lah gitu kan. Wah jangan dong Bu, gitu-gitu. Ketemu Bu Riama kan. Wah iya, baru ibu mau ini gini. Ternyata maksudnya nggak diomelin kan, nggak setegang itu padahal pembawaannya. Padahal kita tahu ya Miss Sofi kepala sekolah mengintimidasi. Maybe it's same with OSIS gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita ngelihat lagi gitu, pembawaannya masih tetap friendly, tetap ya pada akhirnya dia guru gitu loh. Dan tapi di sisi lain tetap berwibawa, of course. Oh iyalah Miss Sofi wibawanya jangan diomongkan. Wah gitu lah. Makanya sebenarnya lebih ke bukan hanya ketua dan wakil, tapi anggota-anggotanya juga yang harus ngerangkul nih, tetap humble ya. Iya, nggak boleh kayak gue OSIS. Iya. Nah, privilege dong gitu kan. Ini jangan ada stereotype gitu loh maksudnya. Kayak pandangan kalau misalnya OSIS kasta tuh galak tertinggi. nih. Iya. OSIS galak, OSIS tuh kasta tertinggi Wah, bener. kacau kan ya. Jadi kan kayak malah anak-anak tuh malah jadi kayak kita jadi apa sih nih orang kan? gitu. Jadi kayak apa sih nih orang sok-sok banget gitu kan. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, masih ada sekitar 3 pertanyaan lagi. Kalau ini kan tadi kita udah ngomongin yang ada di luar OSIS. Sekarang aku mau tanya tentang permasalahan yang ada di dalam OSIS nih. Kalau misalnya
mungkin ada beberapa atau mungkin salah satu anggota OSIS yang nggak sejalan nih sama kalian. Gimana sih langkah pertama kalian buat nyelesain masalah tersebut? Jadi pasti dari awal kita sebelum masuk OSIS kita harus tanya dulu kan ke mereka. Apa sih tujuan kalian masuk OSIS gitu? Apakah sama kita? Dan bisakah kalian untuk mengorbankan hal yang kalian inginkan atau kalian sukai demi visi bersama gitu loh. Itu pasti hal pertama yang bakal kita lakukan di awal kan. Tapi pasti ada kalanya dimana orang tuh bohong demi untuk keterima. Dan in the end waktu mereka udah keterima bakal kelihatan tuh warna aslinya gimana sih mereka. Terus kayak Sifat asli. betul taunya mereka awalnya janji mereka bakal rajin dan mengutamakan OSIS, terus tiba-tiba ikut rapat gak pernah ikut rapat, gak pernah mengutamakan OSIS. Nah hal itu tuh pasti di luar dari visi yang udah kita laksanakan dong. Cara kita supaya tetap membawa mereka ke dalam visi kita adalah ya kita kasih tahu mereka, kita komunikasi once again. Terus kita komunikasiin kira-kira kenapa sih alasan lo kayak gitu, kenapa sih lu lebih milih untuk melakukan hal ini daripada hal ini tapi secara lebih friendly. Karena menurut kita kan seperti yang kita ngomong di awal ya, kita pengen lebih mempererat dan juga pengen bikin OSIS tuh kayak rumah gitu loh ibaratnya, jadi tempat nyaman gitu. Nah itu alasan kenapa komunikasi tuh penting banget buat kita. Oke. Dan ya maksudnya kita ya hadirnya mungkin antara aku atau Cekisya, nggak hadir sebagai ketua atau wakil ketua, tapi as a friend buat this one person lah gitu lah ya. Gue temen nih, gue hadir, kita ngobrol baik-baik yuk. Kenapa masalahnya, ada apa gitu kan, masalah keluarga kah atau pertemanan kah, di dalam OSIS kah gitu kan. Intinya ya balik lagi kayak misi kita sih, kita harus mempererat, yang artinya kita harus bikin mereka percaya. Kita harus bangun kepercayaan dalam OSIS ini sampai masalah itu datang. Ketika klimaks nih kan ceritanya, masalah udah datang, disitulah kepercayaan kita ke mereka dan mereka ke kita diuji juga. Oke. Menarik. Ini sangat amat dalam ya. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan kelima nih. Gimana sih cara kalian mastiin buat setiap siswa tuh punya ngerasa punya kesempatan buat berkontribusi sama OSIS walaupun mereka bukan anggota OSIS gitu? Dalam Berkontribusi dalam hal apa aja nih? Oke. Salah satu caranya adalah mungkin dengan kita membuka kesempatan mereka untuk berkontribusi dalam menjalankan event-event yang ada. Mungkin dengan kita mengambil anak luar, sekaligus kita melatih mereka untuk dalam memimpin. Walaupun dalam hal itu kita tidak terlalu memfokuskan mereka untuk melakukan hal-hal yang berat, tapi kita juga membawa mereka untuk membantu kita gitu loh. Sesimpel dengan menjadi keamanan, mungkin menjadi yang membuat barang-barang properti dekor itu kan cukup membantu juga kan. Dan dari situ mereka juga bisa jadi tahu, oh ini tuh loh yang namanya organisasi. Jadi ada rasa mereka tuh pengen untuk ngebantu gitu. Mungkin itu adalah salah satu caranya. Kalau dari kalian? Dari yang Cekisya bilang udah bener sih ya, overall intinya harus bikin mereka ngerasa. Berarti harus ditarik juga ya. Kadang harus dicobain gitu loh. Berarti dari OSIS harus aktif juga. Betul. Karena harus ada satu pihak yang jadi pengorbanan gitu loh. Jadi yang mengorbankan untuk menarik seseorang untuk melakukan apa yang sama-sama kita inginkan gitu. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Kalau kalian dikasih satu kesempatan nih untuk buat kegiatan OSIS yang out of the box, yang belum pernah dicoba sama sekolah ini nih, kira-kira apa yang mau kalian buat dan kenapa sih menurut kalian itu penting? Kemarin udah sempat kita bahas sih sebenarnya. Ini keinginan. Iya. Jadi sebenarnya aku tuh bener-bener pengen banget adain cup. Tapi menurut ya memang kenyataannya emang susah kan ya di lingkungan kita. Jadi kenapa aku pengen banget ngadain cup? Karena kalau misalnya kita lihat tuh rata-rata anak-anak, apalagi angkatan aku ke bawah, itu tuh lebih ke seni ya daripada sporty gitu. Jadi kita pengen adain cup itu supaya mereka tuh bisa ngasih apa yang mereka inginkan, tapi juga mendapatkan apresiasi itu. Karena kalau misalnya kita lomba biasa antar kelas, itu tuh kan pasti kalau satu menang, semua menang gitu kan. Nah kalau cup ini itu kan mirip sama open house ya, tapi sistemnya lebih kayak mereka yang menjualkan diri gitu loh, maksudnya memamerkan diri gitu. Sedangkan kalau open house itu lebih kayak
mereka yang mengambil nama sekolah seperti itu. Terus. Nah, jadi di sini kita tuh pengen ngajak orang yang dari luar juga buat datang ke sekolah kita, buat ngelakuin hal yang sama juga. Secara nggak langsung kan membawa nama sekolah juga kan. Nah, dan terus juga aku ngerasa mau ya sebenarnya kayak make it fun, terus kayak jadi nyampurin antara seni dan sporty itu di cup itu sendiri. Tapi emang hal itu nggak bisa mungkin terwujud sekarang, jadi kita membuang hal itu kemarin begitu. Sebenarnya sih intinya kalau di cup ini kan kita pengen setidaknya mereka ya benar bisa memamerkan diri minimal di lingkungan sekolah inilah. Betul. Minimal. I see. Oke, segitu aja sih pertanyaan dari aku. Jadi sesi tanya-tanya ini bersama Paslon 2 nih udah selesai guys. Jadi boleh kalian kasih slogannya biar teman-teman yang mau mendukung tuh punya satu kalimat yang bisa diucapin bareng-bareng gitu. Oke, bareng ya. Oke. 1, 2, 3. To the new generation with a new color. Itu aja untuk Paslon 2. See you guys di tanggal 17 nanti. Jangan lupa coblos, jangan golput, dan stay tune terus bersama Jurnalistik. Nomor 2 guys. Nomor 2 guys. Bye Fox.